Klaim pemerintah atas melimpahnya stok beras tidak selaras dengan harga beras di pasaran yang masih tinggi. Apa sebenarnya titik masalah tingginya harga beras saat ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat pangan Hudori. Selamat sore Pak Hudori, kami ingin tahu pemerintah ini juga Bulog kan mengklaim ketersediaan beras berlimpah. Tapi harga di pasar masih sangat mahal. Dan menurut Bapak sendiri, apa ini yang salah? Di mana titik masalahnya Pak? Ya, sebetulnya harga itu tidak pernah bohong ya. Ketika operasi pasar dilakukan besar-besaran, ketika bantuan pangan dalam bentuk beras disalurkan juga tepat waktu, tapi harga masih bertahan tinggi, itu sebetulnya cermin pasokan terbatas. Jadi yang terjadi sampai hari ini sebetulnya itu pasokan terbatas. Kalau di satu sisi pemerintah mengklaim bahwa pasokan stok itu melimpah, sebetulnya enggak sih, melimpah menurut saya sih enggak, bahwa cukup sampai Ramadan, Idul Fitri iya gitu loh. Makanya penting buat pemerintah lewat Bulog itu untuk bisa memanage sedemikian rupa stok yang ada itu antara penyaluran outlet-outlet yang pasti ya, seperti bantuan pangan beras itu 220.000 per bulan, terus ditambah operasi pasar itu cukup besar. Bulan ini saya perkirakan mungkin 200 ribuan ton gitu ya, ditambah yang seperti disampaikan Pak Arief tadi ya, bantuan ke penggilingan gitu supaya harganya agak turun, itu cukup besar. Nah, di satu sisi itu, di sisi yang lain Bulog juga harus memastikan impor yang sudah diteken, sudah dikontrak itu juga datang ketika jumlah yang keluar sekian ribu ton, yang masuk juga harus sekian ribu ton, supaya stok yang ada di Bulog itu bisa dijaga. Nah, menyeimbangkan inilah yang saya kira hari-hari ini dilakukan pemerintah, dan upaya untuk menjaga harga di satu sisi harga gabah itu tetap baik di level petani, di sisi yang lain harga di konsumen, harga beras itu juga terjangkau. Memang sampai hari ini ya harga beras di pasar, harga komersial, beras komersial apakah beras medium maupun premium dibandingkan dengan beras Bulog, itu disparitasnya masih tinggi. Inilah PR pemerintah ya, bagaimana menekan atau mempersempit disparitas ini. Kalau disparitasnya masih tinggi, ketika ada operasi pasar, ketika ada gelar pangan murah dan seterusnya, itu antrian warga nggak mungkin di stop, karena insentif untuk mendapatkan selisih harga yang tinggi itu cukup besar. Gitu. Iya, kalau begitu Pak, bagaimana supaya disparitasnya ini tidak terlalu tinggi antara beras Bulog dan juga beras yang ada di pasaran? Karena kan isu ketersediaan beras ini sudah berlangsung cukup lama sehingga harganya ini jadi terus naik begitu ya. Mengapa pemerintah ini seolah tidak berdaya untuk mengatasinya? Apakah pemerintah kurang serius? Sebetulnya sudah banyak hal yang dilakukan ya, sudah banyak hal yang dilakukan pemerintah, tapi memang situasinya nggak mudah. El Nino salah satu penyebab, iya gitu. Di sisi yang lain kita juga tahu bahwa produksi kita itu dari tahun ke tahun itu turun. Yang membuat surplus produksi tahunan itu juga turun. Produksi tahun lalu itu surplus tahunannya hanya 0,3. Sangat-sangat kecil, hanya cukup untuk 3 atau 4 hari konsumsi nasional ya. Jadi memang ini situasi yang nggak mudah. Nah, pemerintah lewat Bulog memang PR-nya adalah hari-hari ini bagaimana sejauh mungkin, seluas mungkin menggandeng banyak pihak, retail modern, pasar tradisional atau pihak-pihak lain yang bisa seluas mungkin menjangkau masyarakat supaya beras yang harganya relatif murah ini 10.900 ya di zona 1 atau 11.900 di zona 2 dan zona 3 itu bisa menjangkau seluas mungkin masyarakat. Nah, ini tentu sangat tergantung kepada kemampuan Bulog untuk menjangkau masyarakat, menggandeng banyak pihak, supaya jalur distribusinya semakin luas ya. Baik, nah selain itu juga kemampuan pemerintah untuk menjangkau banyak pihak, tapi tentunya juga publik ini tetap ada kecurigaan-kecurigaan begitu. Mengapa beras ini harganya terus merangkak naik? Jangan-jangan begitu ya, ada distributor besar yang banyak bermain, apalagi ini jelang puasa dan juga Lebaran. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Ya, saya kira enggak ya, bahwa ada pihak yang bermain, ada mafia dan seterusnya, saya kira enggak. Bahwa tuduhan mafia, tuduhan ada pihak yang
menimbun dan seterusnya itu kan selalu dilempar ketika ada persoalan ya. Tapi sampai hari ini aparat penegak hukum tidak ada satupun yang bisa menunjukkan atau menangkap mafia itu ada. Bahwa hari-hari ini harga beras yang tinggi itu adalah cermin dari harga gabah yang tinggi. Meskipun tadi disampaikan Pak Kepala Badan Pangan Nasional bahwa harga gabah sudah ada kecenderungan turun ya, 7.000, 7.500, tapi kalau diolah menjadi beras itu masih mahal. Bagaimana menghitungnya? Kalikan 2 kali aja. Kalau harga gabah 7.000, harga beras kira-kira 14.000. Kalau harga gabah 7.500, harga beras kira-kira 15.000. Ini masih di atas HET gitu. Nah, jangan-jangan ya harga gabah yang tinggi ini memang cermin dari struktur atau ongkos produksi padi itu memang sudah berubah. Tahun lalu di bulan Maret Badan Pangan Nasional sudah menetapkan HPP ya, harga pembelian pemerintah di level petani 5.000. Tapi kalau kita merujuk kepada sejumlah organisasi apakah HKTI, AP2TI itu kan menurut hitung-hitungan mereka itu ongkos produksi padi itu sudah jauh di atas 5.000. Jadi menurut saya ini penting ya dari momentum ini. Satu, pemerintah tadi punya PR untuk segera menjangkau seluas mungkin masyarakat supaya mereka yang terganggu daya belinya itu bisa mengakses beras murah ini sedemikian rupa sehingga daya konsumsinya tidak terganggu. Di sisi yang lain, pemerintah juga harus memastikan ya kepada penggilingan-penggilingan terutama yang punya brand-brand itu, seperti disampaikan Pak Arief tadi, kalau mereka diberikan akses kepada beras bulog dan mereka memungkinkan untuk mencampur dengan beras lokal dan tetap bisa menjual dengan brand mereka, harapannya itu bisa masuk HET ya, dan pelan-pelan beras yang dalam beberapa hari itu sempat hilang di retail modern dan seterusnya itu bisa muncul lagi. Saya dalam beberapa hari ini berkomunikasi dengan pemilik brand beras ya yang besar-besar ya. Mereka 1-2 diantaranya sudah mulai memasuk lagi ke retail modern. Tapi terus terang belum semua retail modern itu bisa dimasuki karena harga gabah masih tinggi dan biaya produksi itu masih tinggi dan itu masih menyundul HET. Jadi sebetulnya ketika mereka menjual lagi berasnya di retail modern itu masih rugi sebetulnya. Tapi ketika melihat di pasar harga gabah agak turun, mereka mencoba untuk melayani lagi konsumennya. Jadi penting saya kira momentum ini digunakan Badan Pangan Nasional untuk menghitung ulang ya biaya pokok produksi padi itu jangan-jangan sudah berubah, dan kalau sudah berubah, sudah waktunya ini duduk bersama dan pada saatnya nanti ditetapkan dengan HPP yang baru gitu. Baik, Pak Hudori, ini mengingat sudah dekat bulan puasa, kemudian juga akan lebaran dan kenaikan harga beras ini juga tentunya berdampak ya pada harga kebutuhan pokok lainnya. Mungkin bisa dijelaskan, maksudnya bisa dirincikan begitu ya Pak, apa saja langkah-langkah konkret yang bisa pemerintah lakukan dalam waktu dekat untuk bisa menurunkan harga beras yang sudah sangat tinggi ini? Kalau menurunkan dalam besaran yang cukup besar menurut saya sulit ya, sulit. Karena pasokan beras yang cukup besar saat ini satu-satunya itu dari Bulog, beras pemerintah, yang itu semuanya dari sebagian besar dari impor ya. Produksi dalam negeri ada, tapi belum besar gitu ya. Sporadis di beberapa tempat ada, di Jawa Timur ada, Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada, Sumsel ada, Lampung ada gitu, tapi sporadis gitu. Baik. Belum besar. Bahwa menurut perkiraan BPS bulan depan itu akan ada produksi agak besar dan surplus 0,97 juta ton beras, itu iya ya. Tapi surplus segitu itu nggak besar gitu, dan pasti ini akan jadi rebutan banyak pihak, rebutan penggilingan, pedagang, yang itu dampaknya saya kira belum akan terasa, kecuali kalau surplusnya besar dan itu berlangsung dalam beberapa bulan. Nah, dalam jangka pendek saya kira penting buat pemerintah lewat Bulog itu tadi, PR-nya adalah menjangkau seluas mungkin pelayanan kepada masyarakat yang terganggu daya belinya. Nah, yang kedua, PR berikutnya adalah mempersempit tadi disparitas
harga beras di pasar dengan harga Caranya? beras Bulog. Bagaimana caranya? Satu, tetap melakukan operasi pasar. Yang kedua, bisa menggandeng pemilik penggilingan, pedagang atau pemilik brand itu ya, yang ini mereka dipasok oleh beras Bulog dan dipersilakan kepada mereka untuk mencampur ya beras impor itu, beras Bulog itu dengan beras hasil serapan dalam negeri. Nah, Baik. kepada mereka bisa diminta untuk menjual harga sesuai HEP. Nah, harapannya dengan begitu kerugiannya bisa ditutup ya. Nah, Baik. kalau itu bisa dilakukan menjelang puasa, mudah-mudahan kalaupun harga tidak turun, setidaknya bisa dijaga tidak naik ya. Baik. Dan itu buat konsumen saya kira cukup membantu gitu. Baik, baik. Kita akan tunggu bagaimana langkah pemerintah selanjutnya. Pengamat pangan Hudori, terima kasih sudah berbagi informasi di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.